Kita beralih ke informasi selanjutnya. COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui. Penting menekan laju penularan virus corona. Percepatan. Saat ini kita masih menghadapi tantangan yang mengharuskan beradaptasi dengan situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut juga COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan droplet dari penderita yang bersin atau batuk dan kontak erat dengan penderita atau kontak dengan permukaan benda yang terkontaminasi. COVID-19 masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Lewat tangan yang terkontaminasi juga bisa. Sehingga masyarakat harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dan tatanan dalam adaptasi kebiasaan yang baru, atau sering disebut juga new normal, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau klaster pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang. Interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 beresiko tertular dan penularan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa pada tanggal 2 Juli 2021. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Dan di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin cuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, dan untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, disarankan untuk menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan kadar alkohol sekitar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit,
bukan orang yang sehat. Akan tetapi, virus corona jenis SARS-CoV-2 merajalela hingga saat ini, membuat protokol kesehatan lebih berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin ketat di beberapa negara. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena beraktivitas di luar rumah, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kemenses RI. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan rekayasa teknis lainnya. Terkait rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan lain sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis dapat berupa pembuatan partisi. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenses RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenses, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 sudah mulai bergulir. Program ini diperlukan dukungan masyarakat untuk mensukseskannya. Dukungan masyarakat akan terbentuk apabila pemahaman tentang vaksin dan program vaksinasi itu sendiri sudah terbentuk. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan.
Begitupun sebaliknya. Apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau sering disebut juga herd immunity. Selain itu, vaksinasi juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkannya. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis dilapisi dengan bagian luarnya masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.